Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendis Jaya Channel. Nah, kebanyakan dari kita itu bisa dengan mudah memulai usaha warung sembako, tapi sedikit yang bisa dan mampu untuk bertahan serta mengembangkan usaha warung sembakonya. Karena seperti ini, di saat kita sudah memulai usaha warung sembako nih teman-teman, kita udah punya tempatnya, udah ada modalnya, udah ada barang dagangannya, kemudian sudah ada pembelinya, sudah berjalan kan ini untuk proses jual belinya. Nah, tapi pada saat kita akan pergi untuk kulakan, karena barang-barang dagangan awal kita sudah laku, otomatis kita kan harus kulakan. Di saat kulakan ini kadang kita masih bingung, kok uangnya nggak ada, harusnya kan udah dapat duit segini untuk bisa belanja atau kulakan lagi, tapi kok nggak ada duitnya, seperti itu. Terus atau enggak, kita udah terus menerus nambah modal, memasukkan modal baru lagi ke warung sembako, tapi kok setiap belanja selalu nambah lagi, selalu nambah modal lagi, modalnya baru lagi. Terus kemana uang dari hasil jualannya di warung sembako itu, kemana perginya? Ada yang masih mengalami seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih mengalami hal-hal yang seperti itu dalam usaha warung sembakonya, boleh disimak video dari ibu ini ya. Ini berdasarkan pengalaman ibu teman-teman. Jadi jika dirasa poin-poin yang ibu sampaikan ini bisa diterapkan atau diaplikasikan di warung sembako teman-teman, boleh silahkan diaplikasikan. Jika tidak, anggap saja ini kita sedang sharing atau berbagi saja ya teman-teman. Di sini yang pertama, jika usaha warung sembako kita ini masih pemula, kita masih awal-awal jualan, jangan memakai sistem hutang. Karena teman-teman, kita ini masih dalam fase atau masih di dalam tahap pengembangan usaha warung sembako kita ya. Jika teman-teman memberi izin atau mengiyakan pelanggan kita untuk berhutang di warung sembako kita, maka itu akan mengganggu kelancaran usaha warung sembako kita. Sebab uang dari hasil jualan kita ini kan seharusnya kita putar lagi untuk kulaan atau untuk belanja. Tapi dikarenakan modalnya itu berhenti di pelanggan yang hutang itu tadi, sehingga kita nggak bisa untuk pergi belanja atau pergi kulaan lagi. Nah, maka dari itu usahakan jika masih di awal-awal itu teman-teman harus membranding tokonya itu tidak memberi pinjaman atau hutang kepada pelanggan. Nah, jika dirasa itu sulit sekali untuk dilakukan, ada beberapa tips dari ibu juga untuk menghadapi pelanggan yang ingin berhutang. Sudah ada videonya yang ibu bikin secara khusus. Kemudian yang kedua, hutangnya tadi kan tidak memperbolehkan pelanggan hutang ya. Yang kedua ini, usahakan modal yang kita pakai itu juga bukan modal hutangan teman-teman. Apalagi kalau hutangnya itu dari bank, berarti kalau dari bank kita berkewajiban setiap 1 bulan sekali untuk membayar ya kan. Padahal kita di awal-awal ini fokus kita adalah untuk mengembangkan usaha warung sembako kita. Nah, jika modalnya ini dari pinjaman, maka fokus kita akan terpecah. Kita udah mikirin gimana caranya dapat barang kulaan yang murah, gimana cara kita biar warung sembako kita ini ramai pembeli. Seharusnya pikiran kita fokus memikirkan ke hal itu, tapi karena modal kita ini tadi pinjaman, jadi fokus kita terpecah juga untuk memikirkan gimana caranya tiap bulan kita bayar tanggungan kita ke bank. Seperti itu. Usahakan tidak ada hutang di usaha warung sembako, baik itu kita sendiri sebagai pemilik usaha warung sembako, modalnya diusahakan jangan modal hutangan. Kemudian untuk
jual beli di warung sembakonya sendiri, jangan pakai sistem hutang. Nggak apa-apa kita komunikasikan atau kita informasikan kepada pelanggan-pelanggan kita, karena kita ini masih baru loh ya, masih mau memulai usaha warung sembako, jadi nggak bisa menghutangkan barang dagangan kita ke pelanggan kita. Karena kalau berdasarkan pengalaman ibu, entah kalau di tempat teman-teman seperti apa, warung sembako yang kecil seperti ibu dulu itu malah kayak jadi tempat jujuk-jujukan utang gitu loh. Malah gimana ya, malah kalau orang-orang utang itu malah datang ke warung sembako ibu seperti itu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga sekali untuk teman-teman yang warung sembakonya atau usaha sembakonya ini masih baru atau ingin memperbaiki usaha warung sembakonya, yaitu kita branding, kita informasikan kepada pelanggan-pelanggan kita bahwasanya warung sembako kita itu tidak pakai sistem hutang. Seperti itu. Semoga penjelasan dari ibu bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua ya. Nah, poin yang kedua di sini, gunakan profit atau laba atau keuntungan yang kita dapatkan untuk pengembangan usaha warung sembako kita. Namanya orang usaha itu kan pengennya mendapatkan hasil, pengen juga bisa nabung supaya punya simpanan uang yang cukup di kemudian hari atau untuk kepentingan-kepentingan di hari-hari berikutnya. Nah, tapi di sini saat kita mulai usaha warung sembako, jika masih di awal-awal seperti ini, usahakan profit yang kita dapatkan dari warung sembako kita ini jangan buru-buru ditabung dulu, jangan buru-buru disimpan dulu. Tapi alangkah baiknya kita gunakan dulu profit atau laba yang kita dapatkan ini untuk mengembangkan usaha warung sembako kita dengan cara menambah varian-varian barang baru di warung sembako kita, teman-teman. Ibu ambil contoh, jika di awal kita jualan minyak goreng itu cuman punya ukuran yang setengah liter dan 1 liter dengan satu merek yang sama, yaitu Fortune misalnya. Kemudian kita tambah varian minyak goreng dengan merek baru, yaitu Bimoli dengan ukuran 1 liter dan 2 liter. Jadi kita udah punya 2 merek, terus ukurannya udah bertambah, udah ada yang 2 liter. Kemudian ibu ambil contoh lagi, jika di awal kita jualan contohnya sabun mandi, kita cuman punya merek Nuvo di sini ya, warnanya merah, terus kita tambah variannya dengan warna hijau, kemudian kita tambah juga dengan merek baru, kita jadi punya sabun Shinzui, sabun mandinya ada sabun Lifebuoy. Jadi kita punya varian barang baru. Kemudian teman-teman, yang perlu diingat di sini, untuk stok barangnya tidak usah terlalu banyak. Yang penting penambahan varian barangnya itu merata ya, kayak sabun ini tadi cukuplah nambah Nuvonya itu cuman 1 lusin aja, kemudian yang Shinzui ini cukup ditambah 1 lusin aja. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk stoknya, asalkan variannya itu bertambah. Dan yang tidak kalah penting lagi, jika teman-teman menambah varian baru, varian barang yang sebelumnya ada itu jangan ditiadakan. Contohnya ini tadi, misalkan kita udah punya sabun Nuvo dari awal, udah ada pelanggan yang memang nyarinya Nuvo, terus kita jualan sabun baru, sabun Lifebuoy, terus jadi karena kita udah kulaan Lifebuoy, Nuvonya jadi nggak kulak lagi, itu jangan ya teman-teman. Tetap harus ada si Nuvonya ataupun minyak itu tadi. Seperti itu. Kalau yang Fortune dari awal sudah punya Fortune, sudah ada penggemarnya Fortune di warung sembako teman-teman, karena teman-teman udah kulak yang Bimoli, akhirnya Fortune-nya nggak ada, itu jangan sampai seperti itu. Itu juga bisa membuat pelanggan kecewa. Ini tadi kan tujuannya kita menambah varian barang ya, jadi jangan sampai ada yang dihilangkan varian barang yang sebelumnya memang sudah ada di warung sembako kita. Nah, dengan adanya varian barang baru ini di warung sembako kita,
secara perlahan tapi pasti omset kita juga akan bertambah teman-teman. Dari sini toko kita tetap akan lengkap barang dagangannya kan, terus lancar jual belinya di warung sembako kita, karena barang-barang di warung sembako kita itu tetap ada, malah bertambah variannya. Nah teman-teman, untuk poin yang kedua ini sendiri ibu menerapkannya hampir atau bisa dibilang 2 tahun selama ibu jualan. Itu uang keuntungan atau profitnya memang ibu gunakan untuk pengembangan usaha warung sembako ibu, dan alhamdulillah ini efektif ya teman-teman. Jika bisa ditiru, silahkan teman-teman meniru dan menerapkan di warung sembako teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga di sini adalah disiplin dan konsisten teman-teman. Apapun usaha yang kita geluti, tapi di sini khususnya usaha warung sembako sangat diperlukan sikap disiplin dan konsisten. Nah, yang ibu maksud dengan disiplin dan konsisten di sini adalah sikap kita dalam mengelola usaha warung sembako kita ya. Ibu ambil contoh untuk jam operasional warung sembako kita yang kita terapkan itu harus konsisten. Ini sangat mempengaruhi untuk pelanggan-pelanggan kita yang datang ke warung sembako kita. Contohnya, jika dari awal kita sudah membuka usaha warung sembako dan jam operasional sudah kita tetapkan jam 5 pagi kita buka, kemudian jam 8 malam kita tutup. Nah, pola itu harus diulang terus menerus atau harus kita pertahankan. Kita harus konsisten dengan jam buka warung sembako kita. Apapun yang terjadi di luar kepentingan yang memang benar-benar harus kita kerjakan ya, jangan sampai kita belum buka atau kita tutup semau kita sendiri. Karena kan ini juga kita masih baru, kita masih mengenalkan warung sembako kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau pelanggan taunya ini warung sembako si A itu bukanya jam 5 pagi, karena kita nggak konsisten. Orang itu jam 5 datang ke sini kita belum buka, besoknya malas mau datang ke sini lagi, seperti itu. Atau enggak, kita dikit-dikit tutup, dikit-dikit ada kepentingan apa tutup, atau jalan-jalan kemana tutup. Jika memang benar-benar tidak penting sekali itu jangan sampai kita buka tutup yang nggak jelas seperti itu. Jadi jam operasionalnya ini loh membingungkan si pelanggan, jadi itu nanti bikin pelanggan kecewa, nggak mau lagi datang ke warung sembako kita. Atau kalau memang benar-benar penting, kita bisa menginformasikan ke pelanggan kita kalau kita mau tutup dengan cara kita memberitahukan secara langsung, Mbak besok aku mau tutup nih jam segini sampai jam segini karena aku ada keperluan, mungkin ada pengajian atau aku harus datang ke rumah saudaraku atau seperti apa. Atau kalau enggak, kita tulis di kertas kemudian kita tempel di depan warung sembako kita, pengumuman lah, semacam pengumuman bahwasanya warung sembako kita ini sedang tutup jam segini sampai jam segini, terus nanti buka lagi. Jadi pelanggan yang udah tahu kita tutup tapi nanti buka lagi, ada kemungkinan untuk datang lagi ke sini, jadi nggak malah kecewa seperti itu. Nah, insya Allah jika kita menerapkan poin yang ketiga ini juga akan membuat warung sembako kita bisa berkembang teman-teman, karena kita konsisten dan disiplin dalam pengelolaan warung sembako kita. Kemudian poin yang terakhir di sini adalah doa. Jadi kita kan sudah mengusahakan dari poin yang pertama sampai poin yang ketiga ya teman-teman. Setelah ini hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga bantu dengan doa, karena rezeki dan yang menggerakkan hati pelanggan untuk datang ke warung sembako itu ya tetap Tuhan yang bisa dan mampu melakukan seperti itu. Kita sebagai manusia hanya mengusahakan yang terbaik untuk warung sembako kita. Jadi teman-teman, berapapun modal usaha yang kita gunakan di warung sembako kita, jika pengelolaan warung sembako kita itu tepat, benar, kita sudah mengusahakan yang terbaik dan maksimal, insya Allah warung sembako kita akan berjalan lancar, barang dagangannya tetap penuh, bahkan bisa bertambah. Nah,
sharing ibu kali ini. Jika bermanfaat bisalah ya teman-teman terapkan di warung sembako teman-teman. Jika tidak ya anggap saja kita sedang sharing pengalaman kita di usaha seputar warung sembako ini. Demikian video dari ibu untuk kali ini. Jangan lupa dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.